Halo semuanya, selamat datang di Nalanda Podcast, tempat kita berbagi pengetahuan, inspirasi, dan cerita-cerita penuh makna. Saya Ratna Pudi Cinsia, terkhusus hari ini ditemani oleh Rektor Institut Nalanda, Dr. Sutrisno. Salam semuanya. Ya, selamat datang Bapak Rektor di Nalanda Podcast. Terima kasih hari ini sudah mendampingi saya kedua kalinya sepertinya hari ini. Iya, betul. Ya, dan Pak Rektor, hari ini sebuah momen spesial bagi kita Nalanda karena kita bisa kedatangan seorang tokoh penting sekaligus pejabat negara yang memiliki peran strategis dalam pembinaan kehidupan umat Buddha di Indonesia. Betul sekali, beliau adalah bapaknya umat Buddha. Betul sekali. Jadi ini momen menyenangkan, menarik, langka kita bisa mengulik-ngulik kepribadian, pemikiran, dan sepak terjang beliau. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Supriyadi. Selamat datang di Nalanda Podcast Bapak. Terima kasih. Ya, wow, hari ini luar biasa sekali ya Pak Rektor ya. Ya. Suatu kehormatan bagi kami Pak untuk bisa bertemu dengan Bapak di Nalanda Podcast hari ini. Ya, berkah. Semoga berjodoh. Sadu. Ya, Pak Supri dan Pak Rektor, saya pengen tahu dulu nih di awal-awal ini gimana kabarnya hari ini? Ya, saya pribadi hari ini ya dalam keadaan yang sehat. Oke. Ya, Tentunya biasa. Habis dari rutinitas, ketemu dengan Pak Rektor, ketemu dengan Mbak siapa? Ratna. Ya, kita semua berada di kampus Nalanda ini sangat bahagia. Oke. Ya, saya lihat Pak Dirjen mukanya lebih seger dan lebih muda hari ini. Oke, luar biasa. Pak Dirjen, kalau kita sedikit bercerita tentang masa kecil Bapak, ya. Tentunya di perjalanan Bapak yang sungguh luar biasa ini banyak sekali kisah-kisah yang sudah dialami. Saya penasaran Pak, apa masa kecil Bapak yang menjadi momen penting yang mungkin menjadi titik balik juga yang membentuk karakter seorang Pak Dirjen? Saya pikir tidak ada istimewa. Ya, sama seperti manusia biasa. Karena setiap orang ya seperti itulah perjalanan hidupnya itu pasti dimulai dari hal-hal kecil-kecil. Apalagi saya ini beranjak dari orang kampung ya. Sehingga hampir semua itu juga ada kaitannya dengan kehidupan di desa. Dan itulah yang mungkin ya tidak banyak lah yang dapat dicatat istimewanya. Apalagi saya pribadi ini kan apa ya, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Orang tua saya hanya seorang guru SD. Nah, ibu saya juga ibu rumah tangga biasa. Itulah yang apa ya, biasa dialami oleh semua teman-teman. Ya mungkin seangkatan, seusia, bahkan mungkin saat ini sama atau mungkin lebih tinggi atau mungkin saat ini menjadi bagian dari organisasi kita semua. Dan itulah yang mungkin tidak perlu dan tidak menjadi istimewa bagi saya. Tapi ya proses inilah yang mungkin kita harus bersyukur bahwa orang tua kita itu juga memberikan sebuah fondasi nilai yang mungkin sampai hari ini masih menjadi pegangan saya. Tadi Pak Dirjen menyebut orang kampung, mungkin banyak yang penasaran Pak Dirjen kampungnya di mana, dan waktu kecil mungkin ada hal yang berkesan di kampungnya Pak Dirjen. Kan banyak orang mungkin kalau di kampung itu berinteraksi, ada yang mungkin mandi di kali dan seterusnya gitu, berkesan sampai sekarang gitu. Nah, apa yang mengesankan dengan kampungnya Pak Dirjen ini? Ya, Pak Rektor, saya itu terlahir di satu desa kecil di Kota Kudus, ya namanya Desa Tanjung Rejo. Ya mungkin tidak banyak orang melihat di peta, mungkin nggak ketemu kali. Tapi peta desa ini berada di ya tidak jauh dari jalan raya antara Kudus dan Pati. Dan di situ memang saya hidup dari keluarga yang hampir waktu itu ya banyak umat Buddhanya sesungguhnya. Termasuk dari orang tua dan beberapa teman-teman orang tua saya. Nah, itulah yang ada di situasi tempat di mana saya dilahirkan. Jadi kalau nanti melihat peta ya, kalau ada koordinatnya silakan dicari.
Ya, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Cikulo, Kabupaten Kudus. Nah, itu ada wihara di situ. Dan mungkin satu-satunya wihara di Kecamatan Cikulo. Karena memang desa itulah yang memang banyak umat Budanya saat itu. Itu yang apa ya, yang perlu diketahui berkaitan dengan tempat di mana saya dilahirkan. Nah, namun demikian yang agak menarik adalah ini wihara itu sebetulnya dihibahkan oleh seorang tokoh. Nah, tanahnya dihibahkan dan kemudian para umat bersama-sama bergotong royong untuk mendirikan wihara itu. Jadi ini adalah satu kehidupan kebersamaan yang sudah terjalin di tempat itu. Dan bahkan sampai hari ini di sekitar wihara itu sudah malah ditempati oleh umat non Buddha. Artinya suasana ini ya masih terjaga lah kehidupan yang sangat baik yang rukun di desa itu. Barangkali ada pengalaman yang menjadi titik balik waktu Pak Dirjen kecil melihat suasana keagamaan di situ, kemudian kayaknya saya harus bercita-cita menjadi abdi negara dan kelak menjadi dirjen nih gitu. Ada begitu nggak Pak? Ya, kalau zaman dulu yang namanya anak itu melihat orang tua. Ya. Orang tua saya seorang guru pendidik, ya, sehingga saya berpikir waktu itu, ya saya tidak pernah terpikirkan akan menjadi bagian di Kementerian Agama. Sehingga waktu itu hanya saya berpikir akan ya pokoknya bekerja di pemerintahan itu aja. Dan saya kuliah juga akhirnya mengambil jalur di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Semua orang berpikir bahwa akan meniru jejak orang tua. Dan semua di keluarga saya semuanya bergerak di pendidikan. Jadi mulai kakak saya, adik saya, semua hari ini masih berada di ranah pendidikan walaupun sebagian ada yang sudah purna tugas itu. Oke. Dan mungkin satu-satunya yang keluar dari pendidikan malahan saya pribadi. Ini menarik Pak Dirjen, artinya dari cerita ini bisa dilihat kehebatan tangan dingin orang tua yang meskipun kalau sekarang representasinya ya kehebatan Pak Dirjen, mungkin bisa di-share Pak, terutama untuk keluarga muda-mudi yang membentuk Hitaya Sukaya ini dari pengamatan atau Bapak merasakan dididik orang tua yang hebat gitu, cara mendidik anak di masa itu gimana itu Pak? Ya kita diberikan sebetulnya ada kebebasan dari orang tua, tapi yang dilatihkan adalah satu nilai. Nilai untuk mengembangkan dirinya. Jadi kami dari kecil itu sudah dilatih untuk ya kalau dalam bahasa sekarang olah rasa. Jadi kami terbiasa dilatih berpuasa, mutih, itu kami terbiasa dari sejak saya kecil. Dan bersyukur kami di rumah itu sempat sering menjadi tempat singgahnya para bante. Dan disitulah kami ada sedikit kedekatan dengan para bante sehingga antara keyakinan agama Buddha dengan tradisi Jawa yang hidup di dalam kehidupan itu bercampur di dalamnya. Dan saya pikir nilai ini sesungguhnya juga sangat penting saat ini agar hubungan antara orang tua dan anak itu ya tidak hanya sekedar hubungan fisik jasmani, tapi ada hubungan spiritualitas yang terus terjaga. Dan itu memang perlu dilatihkan terus-menerus. Dan mungkin hari ini mungkin anak-anak kan ya susah ya untuk ya menunda makan saja sudah sulit. Apalagi mengurangi sebagian kenikmatan dari makanan itu. Dan inilah nilai penting. Sehingga nilai ini yang menjadi bagian bagi saya untuk mensyukuri setiap apa yang saya dapatkan. Dan tentu yang didapat dari sesuatu yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Luar biasa ini. Jadi dari sini saja sudah berasa nih kita dapat value yang
bagaimana membangun kedekatan orang tua dengan olah rasa, main juga kearifan lokal. Kemudian yang paling penting ini untuk pemirsa itu berkaitan dengan bergaul dengan orang bijaksana. Itu jangan dilupakan. Luar biasa. Iya, tadi Pak Dirjen sampaikan bahwasanya background pendidikannya ya berbeda ya dengan sama seperti saudaranya yang lain, tapi jalannya ternyata sekarang beda gitu ya Pak ya. Jalannya berbeda. Nah, saya penasaran Pak, gimana proses perjalanan itu sampai akhirnya Bapak bisa dipercaya menjadi Dirjen Bimas Buddha? Waduh, ini tidak pernah terpikirkan, nggak terbayangkan, dan tidak pernah tersusun sebuah rencana dari kecil saya itu. Ya, tadi saya katakan bahwa saya memang belajar itu di pendidikan di satu perguruan tinggi negeri di Surakarta, dan kakak-kakak saya juga sama, tapi ada yang di Semarang, ada yang di Kudus, ya, bahkan ada adik saya itu juga sampai ke Bandung. Dan mereka ini semua kakak saya, ya, ada yang sudah purna, yang satu masih aktif di perguruan tinggi di Semarang negeri, yang kakak saya yang atas yang nomor 4 juga sudah, yang nomor 3 sudah purna, dan adik saya juga aktif juga di satu institusi negeri di Lampung. Dan saya pikir saya sendiri juga kaget kenapa saya bisa berada di luar institusi pendidikan. Nah, karena saat itu awalnya pun juga selesai saya menunaikan studi di pendidikan ini, ya, saya sempat ditawari oleh satu orang tokoh. Dan tokoh inilah yang sering menjadikan juga inspirasi bagi saya. Selesai saya studi di perguruan tinggi negeri itu, saya bertekad. Saya tidak boleh pulang di rumah menikmati hasil studi itu. Tapi saya bersyukur atas orang tua yang telah memberikan ruang kepada saya untuk menyelesaikan studi S1. Apa saya lakukan? Ya saya nggak sengaja. Ada pertemuan pemuda Buddhis se-Jawa Tengah. Nah, di situ kita berkumpul dan ada satu tokoh pemerhati pendidikan yang menawari saya, karena waktu itu kan sedikit ya biasalah ya, namanya baru selesai studi kan masih menggebu-gebu ya Pak Rektor ya. Iya. Ya, ketemu dengan para teman-teman muda, akhirnya kita sempat ya banyak berteori, berbicara di depan forum gitu ya. Akhirnya dipanggil, didekati. Mau nggak sampean membantu saya? Membantu apa? Saya punya institusi pendidikan. Dan kalau sampean mau, silakan besok ketemu saya. Saya nggak pernah tahu apa yang namanya institusi pendidikan itu. Kalau boleh saya sebut, ya namanya dulu Institut Ilmu Agama Buddha Semaratungga Ampel Boyolali. Itu pijakan saya pertama mulai saya masuk ke ruang agama. Saya tidak pernah berpikir ya, bisa lebih lebih memperdalam diri saya dalam konteks komunitas agama Buddha. Selama saya kuliah, saya lebih banyak berkutat di dunia pramuka. Dan mungkin saat itu tidak boleh saya makan sombong ya. Saya mungkin satu-satunya mahasiswa Buddhis yang pernah menjadi ketua racana pramuka di sebuah institusi pendidikan tinggi. Dan itulah salah satu di antara value yang menambahkan dari value fondasi orang tua ke value sebuah organisasi. Tadi dari pengaruh keluarga, kemudian Pak Dirjen menempuh pendidikan, dan saya lihat nuansa pendidikannya itu kuat sekali gitu, dari sistematisasi berpikirnya gitu, ada konsepnya, ada taksonominya, ada indikatornya, ada implementasinya. Saya baca pikiran Pak Dirjen itu sistematis kayak gitu, jadi betul-betul menjiwai orang pendidikan. Saya kembali ke topik tentang status Bapak saat ini sebagai Dirjen Bimas Buddha.
Tentunya pertama kali Bapak menjabat sebagai Dirjen, ada beberapa tantangan yang mungkin Bapak temukan. Nah, tantangan pertama yang terlintas di pikiran Bapak saat itu apa Pak? Dan gimana cara Bapak menangani hal tersebut? Ya, sesungguhnya ini terlalu apa ya, sangat-sangat teknis dan jadi prinsipnya beginilah. Saya ini kan mungkin salah satu bagian dari proses sistem yang mulai dijalankan dengan sistem secara terbuka. Jadi dimulai dari tahun 2016 itu reformasi birokrasi semakin kuat dijalankan, sehingga untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi baik itu pratama maupun madya sudah dilakukan melalui level open bidding. Dan mungkin di antara teman-teman pejabat ini yang lewat level open bidding pertama adalah saya di 2016 sebagai Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha. Nah, demikian pula di level berikutnya dalam masa perjalanan tugas saya sebagai Direktur Urusan dan Pendidikan ada kekosongan di jabatan pimpinan tinggi madya di Ditjen Bimas Buddha. Nah, di tengah saya sedang ikut pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2, ada ruang untuk mengikuti rekrutmen lewat open bidding itu. Nah, ya bersyukur ya dengan ketekunan dan ya mungkin berkah dari apa kebajikan-kebajikan yang mulai tumbuh. Nah, akhirnya saya mendapatkan mandat untuk menunaikan tugas sebagai Ditjen Bimas Buddha. Nah, disinilah hal penting yang mungkin apa ya dapat dipahami oleh semua masyarakat Buddha, di mana situasi saat itu memang dalam kondisi yang agak labil lah ya di komunitas umat Buddha maupun di institusi Ditjen Bimas Buddha itu sendiri. Nah, dari situ saya berpikir bahwa apa yang terjadi hari ini, bahwa di mana saya selalu diingatkan orang tua saya, ya, bahwa jadilah orang yang bisa apa ya bermanfaat. Dan tekad saya waktu itu adalah satu, bagaimana bisa melayani umat Buddha. Sehingga berkali-kali saya ingatkan teman-teman, hari ini kita menjadi pelayan umat. Kita tidak boleh lagi menempatkan diri kita hanya seperti pejabat yang hanya minta dilayani. Itu konsep pertama yang saya tetapkan kepada teman-teman untuk menjadi pelayan. Maka sejak awal saya katakan tagline kita adalah semakin dekat melayani umat. Dengan seperti ini, ternyata di kemudian hari muncul perpres tentang core value ASN, berakhlak tadi. Di mana di awal ada penekanannya adalah berorientasi pada pelayanan. Saya pikir sebuah konektivitas yang mungkin tidak pernah saya pikirkan, dan itu menjadi kebijakan secara nasional. Nah, inilah yang ingin saya katakan, bahwa apapun yang kita lakukan semua harus kembali kepada pelayanan kepada masyarakat. Saya pikir itu yang menjadi pijakan awal saya itu. Untuk mengubah budaya organisasi yang mungkin tadinya sebelumnya agak berbeda, atau tadi Pak Dirjen sampaikan dalam situasi yang tidak stabil, saya kira setelah sekian lama ini kan ada sesuatu kondisi yang membaik gitu Pak Dirjen. Mungkin apa yang menurut penglihatan Pak Dirjen sekarang ini dari tagline pejabat menjadi pelayanan itu yang kelihatannya sudah membaik, itu satu. Yang kedua mungkin di masyarakat, apa yang menurut Pak Dirjen ini dimiliki umat Buddha sekarang ini udah baik nih gitu. Ya gimana ya, saya pribadi sejak masuk di ASN Bimas Buddha waktu itu masih Hindu Buddha, ya banyak sedikit banyak terlibat
tahu karena mendampingi perjalanan para pimpinan. Sehingga persoalan apapun yang pernah terjadi sejak tahun 93 sampai dengan 2000 berapa ya, saat saya masih menjadi Kasubdit itu 2015, ya sedikit banyak perjalanan yang terjadi itu saya memahami. Dan pemahaman inilah menjadi satu modal. Ini adalah fakta-fakta yang terkumpul, data-data terkumpul yang perlu diolah untuk melakukan sebuah upaya perbaikan. Dan itu saya tuangkan dalam tugas diklat saya di PKN atau PKN 2 ya, dengan mengubah pola kerja yang lebih agile tadi. Dari pola yang biasa mereka duduk manis, ya menunggu pekerjaan, kalau tidak diperintah tidak bergerak. Ya, hanya dulu orang mengatakan datang pagi, duduk manis, pulang sore. Tapi saya ubah dengan pola kerja yang lebih agile tadi, dengan sebuah tim kerja, masing-masing dibuat dengan tim kerjanya, berbagi peran, karena kita sudah mulai harus menjawab tagihan yang namanya kinerja pegawai itu dengan peran hasil. Jadi setiap orang punya peran dan untuk menghasilkan sebuah produk yang nanti dapat digunakan bersama-sama sebagai tanggung jawab atas kinerja itu. Pola kerja inilah yang sesungguhnya hal mendasar yang saya lakukan dalam konteks perubahan di Institusi Bimas Buddha. Dan kemarin saya mengubah ruang kerja saja juga tidak semudah yang orang pahami. Orang kerja dulu selalu berkutat dengan ruang. Setiap orang pasti berpikir saya punya ruang tempat yang nyaman. Kalau perlu ada ruang privasi. Sementara kita lupa bahwa dalam sebuah sistem organisasi terbuka ini yang semua bisa bergerak dengan cepat, tidak memerlukan lagi sekat-sekat. Nah, ini juga tidak mudah. Banyak persoalan yang mereka sampaikan karena selalu berkaitan dengan ya perasaan. Kok ruang saya jadi tidak ada ruang ketemu orang. Karena sesungguhnya kan ada level pekerjaan ya dengan tugas fungsi yang tidak memerlukan ketemu orang. Dan ketemu orang itu wajib terbuka. Tidak boleh ada ketemu orang di ruang tertutup. Itu adalah sebuah indikator atas akuntabilitas, integritas dan profesionalitas. Sehingga sekarang ini tidak ada orang ketemu di ruang tertutup. Semua ketemu di ruang terbuka. Dan ruang kerja ini sesungguhnya tidak boleh ada orang masuk. Nah, tapi masih belum juga dilakukan. Itulah tuntutan ISO yang belum kita bisa jawab adalah ISO 27001. Kalau kita ingin menjadi sistem organisasi yang safety, kita harus memenuhi standar ISO itu sendiri. Dan mungkin belum semua kantor melaksanakan itu. Ini penting agar perubahan-perubahan yang ada ini bisa dilihat oleh masyarakat dan potensi masyarakat yang sudah ada, tinggal kita bisa untuk bersinergi. Umat Buddha sangat punya potensi yang kuat sebetulnya. Tapi hari ini mungkin masih ada sekat-sekat ya karena masa lalu memberikan ruang bahwa setiap orang dalam sebuah organisasi kadang-kadang masih ada egonya untuk menjadi orang yang paling berperan, orang yang paling berkontribusi. Saat mereka sudah tidak dapat ruang itu, ya mereka membuka ruang sendiri. Ini bagus. Tetapi dampaknya adalah semakin banyak organisasi akan semakin membuka ruang untuk ketidakharmonisan. Karena ada ego tadi. Kecuali ya, sama-sama berpikir untuk satu tujuan besar kita.
Nah itulah yang sekarang saya kerjakan sekarang. Bagaimana mempersatukan untuk kembali ke tujuan besar kita, yakni memajukan umat Buddha Indonesia. Betul. Selebihnya ya tolong kita tinggalkan perbedaan dari masing-masing tadi katakan banyak organisasi tadi, tapi kembali kepada tujuan besar kita. Karena saya yakin tujuan mereka pasti satu, untuk memajukan umat Buddha Indonesia. Oke, berarti PR reformasi birokrasi di dalam sudah relatif berjalan. Dan saya lihat beberapa kali juga Bimas Buddha mendapat apresiasi ya Pak ya. Ada beberapa kali penghargaan. Kelihatannya mungkin Pak Dirjen bisa menghandle ini dengan sangat baik. Hanya mungkin memang di masyarakat impact termasuk tantangan Pak mensinergikan umat untuk kemudian sama-sama memajukan dari segi keumatan, dari segi sosial, dari segi pendidikan. Mungkin Pak Dirjen punya pengalaman masih ada semacam ya tantangan yang atau PR yang belum diselesaikan gitu Pak Dirjen. Silakan Pak. Ya, banyak awal-awal mula memang kita tuh masih melakukan yang penting ada. Dia lupa bahwa untuk membuat ada itu harusnya sudah terpikirkan kekuatan yang dimilikinya. Kalau boleh saya katakan, kalau saya sering menggunakan anekdot itu seperti seorang pilot. Pilot itu kalau mau mendarat melihat jarak pandang. Kalau jarak pandangnya itu kurang dari 10 km, itu sangat berisiko. Apalagi dalam cuaca yang angin besar maupun hujan dan sebagainya. Dan dengan cara ini saya ingin mengembalikan agar apa yang dilakukan itu bukan sekadar ada. Apalagi dalam tanda kutip, kok dia bisa saya nggak bisa. Kok dia ada saya nggak ada. Kalau hanya seperti itu yang dilakukan, ya akhirnya yang terjadi adalah yang penting ada tanpa melihat keberlangsungannya. Sementara yang harus kita siapkan hari ini adalah bagaimana menjaga keberlangsungan itu sendiri. Contoh, di bidang pendidikan, ya, kita dulu hanya berpikir kok kita belum punya perguruan tinggi. Hampir semua dibuka ruang mendirikan perguruan tinggi. Agama pula. Kita lupa. Kita belum melihat, menghitung berapa potensi umat Buddha yang akan dibawa untuk mengikuti atau masuk dalam sistem pendidikan tinggi agama Buddha sendiri. Dan semua pikirnya sama. Saat itu hanya mengatakan bahwa ini nanti setelah masuk di perguruan tinggi akan menjadi guru agama. Yang kedua, ini semua akan menjadi pegawai negeri. Akhirnya apa terjadi? Ya terjadi apa namanya itu kelebihan antara apa yang masuk dengan apa yang terserap. Nah inilah yang sesungguhnya bagian dari proses kita untuk menjaga keberlangsungan kita. Dan saat itu ya semua hanya mengikuti proses ya apa ya dalam tanda kutip itu membenarkan apa sajalah gitu ya. Nah sementara kita tidak melihat persaingan di luar. Ini contoh untuk perguruan tinggi pendidikan tinggi sehingga saya berusaha saat itu dipercaya sebagai subdit pendidikan tinggi mencoba untuk menerjemahkan semua regulasi yang ada agar SCAP ini ya tidak hanya ada tapi mengikuti standar yang ada dan lulusannya nanti dapat dipertanggungjawabkan dan bisa memenuhi dunia kerja di lapangan. Tidak mesti harus terikat menjadi harapan dulu ya menjadi pegawai negeri, pegawai guru.
Nah itulah yang kemudian saya tarik, ya mungkin ada agak sedikit perubahan besar waktu itu ya. 2012 walaupun saya belum menjadi apa-apa, tapi saya yakinkan pimpinan saya. Ada regulasi yang wajib kita ikuti. Dan saat itulah regulasi kita jalankan. Dan saya mengadopsi sebuah pola yang dikembangkan di perguruan tinggi umum, di mana saya mengajak suatu sistem di mana setiap orang mahasiswa berkesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan yang namanya pengembangan kreativitas mahasiswa. Harapan saya saat itu adalah ya, memberikan sebuah kepercayaan kepada setiap mahasiswa untuk tidak lagi dia berpikir menjadi apa ya menjadi ASN, kemudian menjadi apa lagi itu guru dan sebagainya, karena potensinya itu ada di sana. Nah ini yang ingin satu hal yang harus dipikirkan untuk keberlanjutan tadi. Kalau nggak dipikirkan ya akan berhenti di situ. Apa terjadi? Apa namanya itu? Ukuran dari sekolah ini, perguruan tinggi ini untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia tidak akan berjalan. Karena dia akan menciptakan, mohon maaf, pengangguran terdidik. Dan hari ini pun juga saya tetap melakukan itu walaupun di tengah keterbatasan. Kami memberikan dorongan-dorongan kepada perguruan tinggi untuk tidak lagi menyuarakan promosinya adalah lulusannya akan menjadi pegawai negeri. Tapi harus menyiapkan diri sebagai orang terdidik, orang yang akan bisa bergerak, berkontribusi di dunia yang berbeda. Kalau saya pikir dulu saya lulusan FKIP, dulu berpikir pasti jadi guru. Tapi bersyukur saya dulu tidak dalam prodi yang keguruan. Walaupun saya di FKIP, tapi prodi saya waktu itu adalah prodi yang sudah tidak laku. Namanya pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan. Prodi itu sekarang jadi prodi S2. Teknologi pendidikan dan evaluasi pendidikan. Bahkan jadi manajemen pendidikan. Nah, saya mungkin itu prodi terakhir saya itu. Sehingga cara berpikir yang tadi Pak Rektor katakan tersistematis tersebut, jadi saat mengurai sebuah tujuan itu memang kita belajar dari situ, sehingga sampai level berapa kita menurunkan, dan itulah yang harus kita praktekkan dalam saat ini, sehingga tidak hanya bicara berhenti di level 1. Nah kita sudah sampai ke level berapa, harusnya sekarang ini sudah sampai ke level 3 dan level 4, menurunkan sebuah sebuah program atau sebuah materi tidak berhenti aja level 1 toh. Dan itulah mungkin tantangannya kepada teman-teman di perguruan tinggi depan. Iya, jadi kalau boleh diterjemahkan Pak Dirjen, artinya ada tantangan bagaimana mengadaptasi atau mengubah pola pikir dan pola tindak umat kita ini menjadi lebih rasional, sistematis, berjangka panjang, tadi bahasanya Pak Dirjen berkelanjutan, jadi dimitigasi dengan baik gitu ya, baik dalam mengelola segi-segi interaksi keumatan, pendidikan dasar, menengah dan tinggi begitu. Percayaan kepada institusi pendidikan tinggi agama Buddha kita ini juga masih belum sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat kita, sehingga pekerjaan kita masih banyak meyakinkan kepada umat akan keberadaan institusi pendidikan yang kita miliki ini. Tapi ada satu filosofi bahwa untuk orang maju ke depan itu juga harus melihat ke belakang. Tapi bukan berarti ke belakang ini menjadi sesuatu menakutkan. Saya tidak boleh ada keterkaitan dengan konflik kepentingan. Jangan sampai nanti ada dikaitkan